Tangerang Selatan, 3 Mei 2023. Selamat pagi sobat semuanya. Selamat datang kembali dalam channel Akuntan Pribadiku. Semoga sobat-sobat semuanya dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat-sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 amin. Baik sobat, pada kali ini saya akan coba men-sharingkan terkait apa yang namanya perdagangan derivatif. Seperti kita ketahui pada umumnya bahwa perdagangan terkait jual dan beli. Nah, pada umumnya juga kita akan memperoleh keuntungan apabila kita menjual di atas harga modal kita. Nah, uniknya dalam perdagangan derivatif ini sobat, kita bisa memperoleh keuntungan dari dua sisi. Baik kita menjual di bawah harga modal atau menjual di atas harga modal. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya sobat, pengertian perdagangan derivatif ini. Di sini saya akan mencoba melihat pengertian yang saya ambil dari channel IDX atau Bursa Efek Indonesia. Di dalam Bursa Efek Indonesia, perdagangan derivatif diartikan yaitu merupakan kontrak finansial antara dua belah pihak atau lebih guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual suatu aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Nah, di sini sobat, yang diperdagangkan ini adalah nilai kontraknya, nilai kontrak dari suatu komoditas atau aset yang harga di dalam kontrak itu mengikuti harga induknya atau harga spot kalau dalam sini. Jadi di dunia perdagangan ini ada spot market dan futures market. Perdagangan derivatif ini lebih ke futures market, di mana nilai kontraknya itu mengikuti harga spot. Untuk lebih jelasnya, semoga lebih mengerti, akan saya coba sharingkan terkait perdagangan derivatif ini melalui suatu ilustrasi. Baik sobat, dalam hal ini saya akan mencoba ilustrasikan perdagangan derivatif melalui ilustrasi antara perdagangan komoditas yaitu cabai. Di awal tadi sobat, seperti kita ketahui bahwa perdagangan derivatif ini adalah perdagangan yang cukup mempunyai potensial di masa mendatang. Karena apa? Karena kita bisa memperoleh keuntungan baik pada saat harga turun atau harga naik. Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa derivatif ini adalah yang didagangkan kontrak atau nilai kontrak. Seperti pada hal umumnya bahwa perdagangan atau suatu bisnis tentu selayaknya harus memiliki kontrak. Nah, dalam hal ini perdagangan derivatif ini adalah yang kita jual belikan adalah nilai kontraknya dari suatu komoditas. Dalam hal ini saya contohkan adalah komoditas cabai. Nah, di sini ada beberapa pihak yang terkait. Saya ambil dua pihak saja, yaitu petani cabai dan tengkulak cabai. Saya ilustrasikan antara dua belah pihak ini akan melakukan transaksi derivatif, yaitu pembelian dan penjualan nilai kontrak pada tanggal 30 April. Terkait perdagangan komoditas cabai. Jadi contohnya petani cabai ini melakukan kontrak jual kepada tengkulak cabai pada tanggal 30 April. Isi dari kontrak itu yaitu biaya kontrak sebesar Rp1.000. Isinya lagi bahwa si petani ini berhak menjual ke tengkulak cabai, dan tengkulak cabai wajib
membeli dari si petani cabai. Harga beli atau jual, dalam hal ini kita contohkan adalah nilai kontrak jual, karena saya akan menjelaskan terkait kenapa kita menjual di bawah modal itu bisa untung. Berarti harga jual tercatat di kontrak per 30 April ini adalah sebesar 10.000 per kilo. Nah, di dalam kontrak juga tercatat mengenai jatuh tempo nilai kontrak, yaitu selama 1 bulan. Di sini contohnya, ketika kontrak itu dibuat yaitu tanggal 30 April, harga cabai per kilo adalah Rp10.000. Jangka waktu kontrak yaitu 1 bulan. Dengan berjalannya waktu, ternyata di tanggal 5 Mei, sobat-sobat semua, harga cabai turun menjadi 6.000 per kilo. Kemungkinan bisa disebabkan, kita ambil contoh aja, bisa disebabkan karena naiknya import oleh pemerintah. Dengan demikian, pasaran market cabai pada saat tanggal 5 Mei yaitu mencapai 6.000 per kilo. Jadi petani yang lain pasti akan menjual yaitu 6.000 per kilo. Nah, dalam hal ini karena petani A pada tanggal 30 April sudah melakukan kontrak jual dengan tengkulak 1, maka dia akan memperoleh keuntungan. Kenapa? Sesuai dengan bunyi kontrak bahwa petani A berhak menjual ke tengkulak 1 dengan harga 10.000. Dan sesuai dengan bunyi kontrak juga, si tengkulak 1 wajib membeli dari petani A seharga 10.000. Jadi, sobat-sobat semuanya, ketika ada kontrak sell ini atau kontrak jual, perdagangan kontrak jual ini, petani A akan mengalami keuntungan. Kenapa? Karena saat di semua petani pada tanggal 5 Mei ini akan menghasilkan penjualan 6.000 per kilo, sedangkan petani A akan mendapatkan penjualan sebesar 10.000. Nah, jadi berapa keuntungan petani A? Keuntungan petani A yaitu harga kontrak 10.000, tentu dikurangin biayanya, biaya kontrak sebesar 1.000, karena 1.000 ini sudah dikeluarkan di awal. Jadi total keuntungan petani A adalah 9.000. Sedangkan petani-petani yang lain penghasilannya dalam artian penjualannya hanya 6.000, karena harga spot atau harga pasar pada saat itu turun menjadi 6.000 per kilo. Keuntungannya selisih antara 6.000 dan 9.000 yaitu 3.000, sobat-sobat semuanya, dibanding dengan petani-petani yang lain. Nah, itulah sobat terkait perdagangan derivatif, khususnya ini adalah nilai derivatif terkait nilai kontrak jual. Sebaliknya, kalau nilai kontrak beli, tentu seperti pada umumnya akan memperoleh keuntungan jika kita menjual di atas harga modal. Saya menjelaskan ini lebih ke kontrak jual karena tidak lazim pada perdagangan bahwa kita bisa memperoleh keuntungan di bawah harga modal. Demikian sobat, sharing-sharing dari saya terkait perdagangan derivatif. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya harap dimaklumi karena kita semua hanya manusia biasa. Akhir kata dari saya, tetap semangat sobat, selalu jaga kesehatan, dan doa-doa terbaik buat sobat-sobat semuanya di masa akan datang. Sampai jumpa kembali dalam video-video berikutnya, dan salam akuntan.